Tonight, several European leaders are condemning Russia after it attacked Ukraine with hypersonic ballistic missile. Germany's chancellor called it a, quote, reckless escalation. Amerika Serikat, negara adidaya yang puluhan tahun tampil berani di panggung dunia, mulai ketakutan. Amerika was-was ketika hujan rudal dan drone Rusia menghantam Ukraina tanpa henti. Bukan saja karena serangannya yang brutal, namun karena Rusia secara terang-terangan menunjukkan kemampuan untuk memusnahkan Barat. Dalam beberapa bulan terakhir, Rusia memang sedang mempersiapkan latihan dan intensitas serangan menggunakan rudal dan drone terbarunya. Kota-kota di Ukraina berubah menjadi lautan api dan alarm serangan berbunyi hampir setiap malam akibat ratusan drone dan puluhan rudal Rusia. Amerika khawatir bukan hanya karena Ukraina yang kewalahan, melainkan potensi jika negeri Paman Sam menjadi sasaran selanjutnya. Rusia juga mulai memperkuat aliansinya dengan negara tirai bambu. Rusia mendapatkan dukungan penuh dari beberapa negara sekutunya, misalnya saja seperti Tiongkok yang siap bahu-membahu membantu Rusia menghadapi Ukraina dan sekutu. Di tengah konflik Rusia dan Ukraina, Amerika juga harus berhadapan dengan Iran yang kembali memanaskan mesin perangnya. Serangan Amerika kembali terjadi pada 25 Mei 2026. Ketegangan tersebut membuat Ukraina kehilangan dukungan. Selain itu, pada momen ini juga, Amerika secara internal sedang mengalami masa-masa yang rapuh. Sehingga jika Rusia menginginkan dominasi terhadap Amerika, negeri Paman Sam tersebut bisa saja jatuh. Akankah Rusia kali ini berhasil menghancurkan dominasi Amerika? Akankah Amerika Serikat mampu menghentikan ekspansi serangan rudal Ukraina Rusia ini? Cetak Gol coba merangkum. Putin murka, tembakan ratusan drone dan rudal ke Ukraina sebagai berikut. Putin gempur hancurkan Ukraina. Amerika dan Ukraina mungkin belum benar-benar siap menghadapi satu kemungkinan paling mengerikan ketika berkonflik dengan Rusia. Bagaimana jika negara dengan julukan beruang merah tersebut benar-benar murka dan mengerahkan seluruh persenjataannya? Ketakutan inilah yang terjadi pada 25 Mei 2026. Rusia menghujani wilayah Ukraina dengan 90 rudal dan 600 drone canggih terbaru. Bukan hanya rudal biasa, Rusia menghadiahi Ukraina dengan rudal hipersonik Oreshnik. Lalu apa sebenarnya yang membuat rudal hipersonik ini sangat berbahaya? Rudal ini diklaim mampu membawa hulu ledak nuklir yang ditakuti oleh Amerika dan Ukraina. Oreshnik mampu melepaskan kecepatan hingga 10 Mach atau sekitar 12.300 km per jam. Bukan hanya itu, rudal jenis ini juga dilengkapi dengan ledakan konvensional yang meluncur layaknya hujan meteor. Rudal ini tidak hanya sulit dihentikan, melainkan juga membawa kerusakan yang luar biasa.
Senjata ini menjadi salah satu sorotan utama dari Ukraina karena mematikan dalam gelombang besar-besar di kota Kiev. Selain dari rudal hipersonik Oresnik, terdapat beberapa rudal canggih lain yang juga untuk menyerang kota Kiev. Sebut saja rudal Iskander, Kinzhal, dan Zircon. Rudal-rudal ini merupakan rudal balistik taktis yang mampu menjangkau target hingga ratusan kilometer. Canggihnya lagi, beberapa rudal ini dilengkapi dengan sistem yang bersifat road mobile yang sulit dideteksi. Rudal jenis Kinzhal juga dikenal sebagai belati atau dagger. Kinzhal ini bisa melesat hingga 10 Mach dan dapat bermanuver selama penerbangan. Rudal ini dilengkapi dengan jet tempur MiG-31K yang mampu mengubah arah secara tiba-tiba. Rudal ini dapat mengelabui sistem pertahanan barat seperti Patriot milik Ukraina. Rudal lainnya yang tak kalah berbahaya adalah rudal jelajah hipersonik Zircon. Rudal jenis ini biasanya beroperasi dari kapal perang dan kapal selam. Rudal Zircon mampu melesat hingga 9 Mach. Bagi negara-negara di kawasan pantai dan angkatan laut, rudal jenis ini adalah salah satu rudal yang memiliki kecepatan dan jangkauan yang mematikan. Khusus jenis rudal Iskander M ini merupakan jenis rudal balistik jarak pendek. Iskander M ini adalah rudal andalan khusus serangan dekat darat dari Rusia. Rudal jenis ini memang dirancang untuk terbang rendah dan dilengkapi oleh umpan elektronik atau decoy. Umpan ini dapat menipu radar lawan sebelum mengenai tujuan dan target yang dibuat oleh Rusia. Bagi Ukraina, ini adalah salah satu kabar buruk, mengingat dengan kemampuannya ini dapat dengan mudah melewati sistem anti-rudal dan keamanan. Serangan yang berlangsung pada malam hingga dini hari ini diklaim sebagai salah satu serangan udara terbesar sejak pecah perang pada tahun 2022. Salah satu pemicu yang membuat Vladimir Putin marah besar adalah ketika drone Ukraina mengincar asrama di Luhansk dan infrastruktur sipil Rusia. Menurut otoritas terkait, serangan dari rudal-rudal Iran ini menewaskan setidaknya 4 orang dan sekitar 80 hingga 100 orang lainnya mengalami luka-luka. Penyerangan ini juga ribuan warga dari kota Kiev terpaksa mengungsi ke stasiun bawah tanah Ukraina. Ribuan warga berdesak-desakan berlarian di antara ledakan rudal dan drone selama berjam-jam. Bayangkan, Kiev, sebuah kota padat penduduk, harus menghadapi ratusan serangan drone Rusia. Langit Ukraina berubah menjadi zona perang yang penuh dengan asap dan ledakan. Ketakutan menjalar ke seluruh kota. Diperkirakan melalui hantaman rudal dan drone Rusia ini berhasil merusak pasokan air, pasar tradisional, sekolah, gedung pemerintahan, bahkan Museum Nasional Ukraina. Rusia juga mengklaim bahwa mereka juga mengincar beberapa pabrik senjata dan pangkalan militer di kawasan Ukraina. Serangan tersebut sukses membuat Ukraina hancur lebur, meskipun pihak militernya sendiri mengklaim berhasil menembak 549 drone dan 55 rudal selama pertempuran. Ketika matahari terbit, puluhan petugas pemadam kebakaran dan tim penyelamat mengevakuasi wilayah-wilayah yang rusak parah. Asap hitam membumbung tinggi di langit kota Kiev. Beberapa bangunan apartemen pun runtuh. Ketegangan di Ukraina kembali berada di titik paling mendidih. Berawal dari tuduhan Rusia atas serangan drone Ukraina ke asrama kampus Starobilsk di Luhansk yang menewaskan 18 anak-anak, Moskwa langsung melancarkan aksi balas dendam yang mengerikan. Lebih dari 600 drone dan 90 rudal menghujani Kiev pada Minggu 24 Mei 2026 dini hari waktu setempat. Namun di antara ratusan senjata itu, dunia menyoroti satu monster hipersonik baru, yaitu rudal Oreshnik. Ganasnya serangan rudal Rusia ini menunjukkan bahwa sanksi ekonomi dari Amerika dan Eropa tidak berpengaruh sama sekali kepada Rusia. Serangan brutal ini juga menunjukkan bahwa negara-negara Eropa, termasuk NATO, memang tidak siap berkonflik dengan Rusia. Dunia Barat bukan hanya takut dengan kekuatan militer beruang merah tersebut, melainkan mentalitas Rusia dalam sejarah panjang konflik di Eropa Timur. Rusia sanggup bertahan dari berbagai sanksi dan desakan negara-negara Eropa lainnya. Sejarah telah membuktikan bagaimana negara ini mampu bertahan dari ekspansi Jerman. Bukan hanya itu, selama periode-periode berakhirnya Uni Soviet, Rusia kemudian mampu mengorganisir kekuatan militernya. Terbukti beberapa tahun pasca berakhirnya Perang Dingin,
negara ini sudah sanggup menandingi dominasi Amerika kembali. Seolah tak kapok, Rusia tak segan-segan meluluh lantakan negara-negara barat. Di tengah konflik yang memanas, sebenarnya posisi Amerika tidaklah terlalu diuntungkan. Negara ini juga sedang dilanda konflik dengan Iran. Amerika waspada jadi target keganasan rudal Rusia. Satu pertanyaan muncul, apa yang akan terjadi jika perang tersebut terus berlanjut? Besar kemungkinan Amerika akan terseret dalam konflik berkepanjangan antara negara di kawasan Eropa Timur itu. Sesuai perjanjian, apabila ada satu negara NATO yang diserang, maka negara NATO lainnya akan ikut membantu. Dilema inilah yang sedang dihadapi oleh Amerika Serikat. Di tengah krisis politik dan ekonomi dalam negeri, mereka harus dipaksa terlibat dalam konflik yang tidak mungkin dimenangkan. Ancaman serupa juga datang dari Iran, negeri para mullah yang berkonflik dengan Amerika di Timur Tengah. Sebagai salah satu koalisi setia Rusia, Iran diduga juga mengadopsi rudal-rudal balistik milik Rusia. Betul saja, beberapa waktu yang lalu beredar dokumen yang menyebutkan bahwa Iran menerima rudal-rudal dari Rusia. Ancaman ini juga datang dari para pejabat tinggi militer Iran yang memperingatkan strategi baru untuk menghadapi Amerika. Iran menjanjikan kepada Amerika untuk menggunakan persenjataan yang belum diuji sebelumnya apabila Washington kembali. IRGC mengonfirmasi bahwa mereka telah memproduksi senjata canggih yang belum pernah mereka gunakan di medan perang. Ancaman ini diberikan kepada Amerika dengan peringatan kesiapan negara para mullah menangkis serangan dari Amerika. Iran mengancam tidak akan menahan diri lagi jika eskalasi konflik semakin tidak menentu. Peringatan ini memicu reaksi dari Pentagon yang menyiapkan daftar target serangan di Iran setelah terjadi ketegangan diplomatik. Secara tegas, Iran juga memperingatkan Amerika agar tidak melakukan pelanggaran terhadap batas teritorial mereka. Ketakutan lain yang membuat Amerika semakin khawatir adalah mengenai intensitas perang. Amerika juga harus mewaspadai latihan perang yang baru-baru ini dilakukan oleh Rusia dan Belarus. Kedua negara menggelar latihan militer skala besar yang menyimulasikan penggunaan senjata nuklir taktis. Latihan militer tersebut berlangsung pada 19 hingga 21 Mei 2026 di Belarus dan tempat uji coba Kapustin Yar di daerah Astrakhan. Dalam latihan militer ini melibatkan 64.000 personil militer. Terdapat beberapa persenjataan utama yang diujikan, yaitu peluncur rudal balistik Iskander-M, pembom strategis, hingga kapal selam pembawa rudal strategis. Selain itu, armada laut Rusia juga meluncurkan rudal hipersonik Zircon dari Laut Barents sebagai salah satu latihan operasi. Kepastian militer dan manuver-manuver Rusia membuat Amerika panik. Kecepatan rudal-rudal hipersonik milik Rusia ini sangat sulit dicegah dengan sistem pertahanan Amerika dan NATO. Apalagi Rusia tidak hanya mengembangkan persenjataannya sendiri, melainkan juga menggandeng beberapa pihak untuk bekerja sama. Ketakutan Amerika terhadap Rusia nampaknya juga terlihat ketika perjanjian nuklir Rusia telah kadaluarsa. Negara-negara di dunia khawatir jika Rusia akan mengembangkan persenjataan nuklir melebihi batasan. Belum lagi di kawasan Kuba, Amerika harus menghadapi ancaman intelijen Rusia dan Tiongkok yang mulai masuk. Kawasan ini seringkali menjadi jalur masuk bagi mata-mata musuh Amerika. Kekhawatiran lainnya juga muncul ketika intelijen Amerika menduga jika Rusia sedang mengembangkan senjata anti-satelit dari luar angkasa. Sepatu sneakers dari brand Humble Brag bisa kamu beli dengan harga 87 ribuan saja. Cek linknya di bawah ini. Sekutu Rusia bantu hadapi Ukraina Amerika. Kekhawatiran Amerika terhadap ancaman Rusia dan Tiongkok sepertinya bukanlah sekedar ketakutan biasa. Misalnya saja baru-baru ini setelah Trump mengunjungi Tiongkok, Putin kemudian melakukan kunjungan serupa. Bahkan lawatan pemimpin tertinggi Rusia itu menunjukkan kerjasama strategis yang lebih mendalam dibandingkan dengan Amerika. Kunjungan kenegaraan ini berlangsung di Beijing, Tiongkok pada 20 Mei 2026. Kunjungan tersebut dikabarkan menghasilkan beberapa poin kesepakatan dan komitmen bersama antar kedua negara.
Kesepakatan pertama yang disepakati kedua pemimpin ini adalah mengenai deklarasi jangka panjang. Putin dan Xi Jinping melakukan penandatanganan terhadap 40 dokumen kerjasama dua negara. Diduga salah satu perjanjian tersebut adalah berkaitan kerjasama militer dan pertahanan. Selain itu terdapat kerjasama energi pada proyek pipa gas antar dua negara. Menurut informasi yang beredar, proyek gas ini akan memasok hingga 50 juta mililiter kubik per tahun. Menggunakan pipa sepanjang 4.000 km dari Siberia Barat melintasi Mongolia menuju Tiongkok. Kapasitas ini digadang-gadang sebanding dengan pipa Nord Stream dari Rusia ke Jerman yang juga melintasi Laut Baltik. Tujuan dari proyek tersebut digadang-gadang sebagai upaya menghadapi krisis ketika terjadi konflik. Pada konteks perpolitikan, hubungan dekat Tiongkok dengan Rusia ini merupakan cara untuk menghadapi dominasi Barat. Secara khusus digunakan untuk menghadapi tekanan Amerika dan sekutu di perang Ukraina. Kedua negara ini mempertegas aliansi politik yang mereka keduanya dalam menghadapi ancaman dari luar. Amerika dan Tiongkok secara terang-terangan menolak dominasi Amerika dan sekutu. Bahkan Putin dan Xi Jinping sempat memperingatkan bahwa rivalitas geopolitik hanya akan membawa dunia pada hukum rimba. Kedua negara ini bahkan melontarkan kritikan tajam terhadap dominasi Amerika yang membuat dunia jatuh pada penguasaan sepihak. Bagi Putin dan Xi Jinping, pentingnya tatanan dunia yang multipolar demi menjaga keseimbangan dunia. Pada konteks yang lebih sempat yaitu perang dengan Ukraina, Tiongkok merupakan pembeli utama minyak dan bahan baku Rusia. Melalui kerjasama ekonomi inilah Tiongkok membantu ketahanan ekonomi Rusia yang memang sedang menghadapi sanksi berat. Di hadapan khalayak ramai, Tiongkok juga berlagak netral. Namun jika dilihat secara detail, Tiongkok sebenarnya mendukung Rusia. Bahkan Tiongkok seringkali menyerukan resolusi damai antara Rusia dan Ukraina. Padahal di belakang layar Tiongkok mendukung Rusia dari sisi kebijakan politik dan ekonomi. Usulan tersebut juga disambut baik oleh Rusia yang juga memuji sikap dari Tiongkok yang melihat akar permasalahan konflik tersebut. Paket bundling dari celana running dapatkan 4 pieces dengan harga 100 ribuan saja. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan Putin murka, tembakan ratusan drone dan rudal ke Ukraina. Akankah konflik itu berakhir dengan keruntuhan Ukraina dan Amerika? Bagaimanakah cara Rusia dapat menghentikan dominasi Amerika? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.